Hai Dalser, bersama saya Kelvin di acara podcast Cakep di Balkon, Cakep-cakep di balik mikrofon. Ya, menjelang Lebaran, biasanya banyak masyarakat mulai merencanakan perjalanan mudik. Kereta api menjadi salah satu moda transportasi yang banyak dipilih karena lebih nyaman dan aman, dan juga bebas dari kemacetan. Di edisi kali ini kita akan membahas bagaimana kesiapan KAI Divre 1 Sumut menghadapi angkutan Lebaran 2026. Mulai dari promo tiket, tren pemesanan, kesiapan sarana dan prasarana sampai imbauan bagi masyarakat yang akan berpergian menggunakan kereta api. Dan hari ini sudah hadir di podcast kita Bapak Anwar Yuli Prastio selaku PLT Manajer Hubungan Masyarakat Divre 1 Sumatera Utara. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bang. Sehat? Alhamdulillah sehat. Semangat? Tetap semangat dong. Tetap semangat. Meski dong. puasa ya. Meski puasa ya. Lancar puasa ya Pak? Alhamdulillah. Belum bolong. Nah, aktivitasnya gimana nih Pak bersama KAI Divre 1 Sumatera Utara selama bulan Ramadan ini Pak? Ya Alhamdulillah meskipun kita lagi menjalankan puasa Ramadan ya, ini aktivitas kami masih tetap normal dan pelayanan kami kepada pelanggan juga masih tetap maksimal. Tidak menurun Bapak ya? Tidak menurun sama sekali. Itu yang paling penting Bapak ya. Itu yang paling penting. Betul, Bang. Nah, kita mau bahas ini kesiapan dari KAI 1 Divre 1 Sumut ya Pak ya? Sumatera Utara. Sumatera Utara. Nah, kalau kita berbicara kesiapan, ada nggak sih, seperti apa sih kesiapan dari Divre 1 Sumut ini Bapak? Dan apakah berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya Bapak? Ya, jadi untuk di Lebaran tahun 2026 ini atau di Idul Fitri 1447 Hijriah ya, ini kami sudah menyediakan total tiket itu sebanyak 231.000. Wah, angka yang luar biasa kan ya. Sebelumnya belum sampai nggak angka segitu? Belum, sebelumnya sekitar di 220. Oh, jadi kami biasa, ada peningkatan peningkatan tiket, ada peningkatan kapasitas kurang lebih 6% lah kurang lebih dari tahun sebelumnya. Jadi dari jumlah itu hingga sekarang hingga pagi ini total tiket yang dipesan itu sudah sebanyak 72.000 tiket yang sudah dipesan oleh para penumpang. Nah, untuk meningkatkan antusiasme, untuk meningkatkan minat masyarakat, khususnya di wilayah Sumatera Utara, itu kami telah menyediakan promo juga. Promo tiket. Kan biasanya yang paling banyak ditunggu kan masyarakat. Iya, benar. Promo tiket gitu ya. Iya. Kan kalau mau naik kereta api, wah ini ada promo nggak nih Lebaran nih? Ada promo. Nah, kami sudah menyediakan banyak promo tiket gitu. Jadi kami total ada sebanyak 12.000, kurang lebih 12.000 promo tiket gitu yang sudah kami sediakan. Itu ada 2 program gitu ya. Jadi 2 program itu diantaranya yang 10.000 tiket itu adalah promo merupakan stimulus ekonomi dari pemerintah. Jadi pemerintah pengennya masyarakat nanti kalau mau berlebaran, mau bepergian pada saat lebaran, udah tidak lagi keberatan menggunakan kereta api gitu. Jadi dikasihlah stimulus ekonomi berupa diskon 30%. Nah, KAI sendiri itu per mulai hari ini, mulai tanggal 9 Maret, itu juga kami mengadakan namanya promo Ramadan Festive 2026. Di mana kami juga memberikan potongan diskon tiket itu sebesar 30% untuk keberangkatan dari tanggal 9 sampai dengan 20 Maret atau pada masa arus mudik. Masa arus mudik ya? Iya, betul. Dan ada promo itu mulai hari ini Bapak ya? Mulai hari ini, bisa dipesan mulai hari ini. Ya, untuk perjalanan KA Sribilah Utama dan Sribilah Fakultatif dari Medan. Tentunya kalau kita di Lubuk Pakam lewatnya stasiun Bandar Kalipah, bisa lewat stasiun Arasgabu menuju ke arah Rantau Perapat. Rantau Perapat ya? Iya. Nah, kalau pengen nih, masyarakat yang pengen pesan tiketnya gimana nih Pak? Ya, kalau untuk pemesanan tiket, masyarakat bisa mengaksesnya lewat aplikasi yang dimiliki oleh KAI. Itu aplikasi akses by KAI gitu. Tapi juga selain itu, masyarakat bisa memesan pemesanan tiket itu melalui website kami, website pemesanan resmi kami itu ada di booking.kai.id atau bisa melalui channel-channel resmi lainnya. Jadi kami juga memiliki mitra-mitra resmi seperti di aplikasi-aplikasi pemesanan tiket itu yang merupakan mitra resmi dari KAI, itu bisa nanti melakukan pemesanan di situ. Nah, kalau aplikasinya apa namanya Pak? Kalau boleh tahu? Ya seperti Traveloka. Oh, bisa langsung ke situ ya? Iya, itu sama di situ. Atau nggak punya kirain ada aplikasi yang memang untuk dari KAI sendiri ya? Iya, kalau di KAI sendiri namanya Akses by KAI. Aplikasi dari KAI ya. Itu aplikasi resminya KAI, itu Akses by KAI namanya. Tapi selain itu juga misalkan masyarakat nih, kami
misalkan kesusahan nih, lagi susah buka aplikasi misalkan, bisa lewat websitenya booking.kai.id gitu kan. Atau saya udah terbiasa nih pakai, anggaplah misalkan Traveloka, tiket.com dan sebagainya, yang memang di situ mungkin dia udah punya poin yang bisa dirembes ya. Jadi itu ya bisa. Nah itu dia, tadi Kelvin tuh pengen nanya itu. Maksudnya kalau biasanya dari langsung resmi dari KAI kan biasa promonya berbeda lagi nih. Ada nggak? Seperti itu nggak sih? Ya sama Bang. Jadi di kami pun juga ada yang namanya KAI Point gitu kan. Jadi setiap kali pembelian tiket gitu kan, nah masyarakat itu juga mendapatkan poin. Yang poin itu bisa dikumpulkan, yang nantinya bisa ditukar dengan merchant atau ditukar dengan tiket kereta api. Tiket kereta api. Gitu. Nah kalau tadi kita bicara kesiapan ya Pak ya. Iya. Angka tiket juga naik dari tahun lalu sampai tahun ini. Gitu. Iya. Nah itu persiapan orang Bapak dari KAI ini seperti apa sebenarnya? Ini yang ditambah gerbongnya kah? Atau mungkin keberangkatan unitnya? Iya. Ini seperti apa ini? Jadi kalau kami mempersiapkan angkutan Lebaran ini kan sudah jauh-jauh hari sebelumnya ya. Jadi mulai di bulan Februari, kalau saya tidak salah ingat, bahkan di Januari kami sudah melakukan persiapan, yaitu dengan melakukan upgrade sistem tiketing kami. Jadi dari sistem tiketing kami yang lama, kita upgrade ke sistem yang baru, yang mana di sistem yang baru ini nantinya masyarakat itu akan bisa mengakses lebih banyak. Kan dulu biasanya kalau pas di musim Lebaran kayak gini kan jutaan orang mengakses aplikasi kami. Benar. Nah itu kan biasanya nanti akan stuck, nanti akan jadi error bandwidth dan sebagainya. Biasanya sering kejadian ini. Nah makanya kami sudah mempersiapkan itu jauh-jauh hari sebelumnya. Kami di bulan Januari itu kami sudah mengupgrade sistem tiketing kami itu, jadi masyarakat itu bisa sebanyak-banyaknya masuk gitu. Terus di aplikasi Akses BKI juga keuntungannya itu kami ada namanya sistem antrian. Jadi kami antrian itu tidak hanya ada di stasiun gitu ya. Kami ada di aplikasi Akses BKI. Jadi ketika ada di satu momen tertentu yang di situ orang banyak mengakses, anggaplah sampai jutaan, ribuan, nanti kita akan dimasukkan ke dalam sistem antrian. Jadi di sistem antrian itu, di situ nanti kita akan diberitahu kita nomor antrian keberapa, estimasinya berapa lama. Kita bisa menunggu, tapi jangan di-close, karena kalau kita di-close dan dimasuk lagi, kita akan mulai dari awal lagi antrinya. Gitu. Jadi kita harus tetap standby terus. Nah, itu dari sistem, itu dari kesiapan tiketing. Jadi kita udah mempersiapkannya jauh-jauh hari untuk dari sistem tiketingnya. Selain itu juga kami telah mempersiapkan sarana prasarananya yang nanti akan digunakan untuk mengangkut masyarakat, para pelanggan kereta api yang akan mudik Lebaran. Gitu. Kami udah mempersiapkan. Kami total punya 31 lokomotif yang kemarin sudah kita lakukan perbaikan, yang nantinya dari perbaikan-perbaikan yang kami lakukan itu sebelum nanti tanggal 11 Maret ini atau H-10 Lebaran, itu semua lokomotif sudah harus siap untuk melayani penumpang gitu. Begitu juga dengan 73 kereta. Jadi kalau di kami itu kan istilahnya kereta itu kan untuk yang ngangkut penumpang. Iya. Nah, selama ini kan banyak masyarakat menyebutnya itu gerbong gitu. Gerbong, ya benar. Padahal kalau di istilah perkereta apian di kami, gerbong itu yang digunakan untuk angkut barang. Oh gitu. Untuk angkut Berarti kalian jadi salah dong ya? Salah. Jadi kalau selama ini masyarakat menyebutnya gerbong, jadi gerbong itu yang untuk angkut semen, angkut BBM, gitu-gitu. Nah, kalau di kami itu namanya, kalau untuk yang angkut penumpang itu namanya kereta. Gerbong untuk yang angkut barang. Ya, tapi nggak boleh ya, naik gerbong nggak boleh ya? Iya, nggak boleh. Wah, tahu ada nanti kalian lebih murah ya gerbong ya? Nah, kalau kita bicara di Sumatera Utara ini Bapak, sebenarnya seperti apa sih antusias dari masyarakat Sumatera Utara untuk menggunakan salah satunya angkutan dari kereta api ini Bapak? Iya, jadi kalau kita lihat dari data penumpang ya Bang ya, untuk di Sumatera Utara ini dari tahun ke tahun penumpangnya itu terus tumbuh, terus meningkat, khususnya di angkutan kereta api. Jadi masyarakat sekarang sudah mulai percaya untuk menggunakan kereta api gitu. Seperti di tahun 2025 kemarin, kita pertumbuhan penumpang dalam 1 tahun itu tumbuhnya sekitar 8%. Kita total mengangkut sekitar 2,5 juta penumpang selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Iya, itu tumbuh kurang lebih 8% gitu. Yang kalau pertumbuhan ini akan continue, maka kita di 2030 sudah bisa ngangkut sekitar 5 juta penumpang. Gitu kan. Artinya penumpang kita memang selalu tumbuh gitu.
Dan kalau kita lihat juga dari data-data harian, itu penumpang kita tumbuh kok. Di Kabupaten Deli Serdang sendiri, itu kan ada 5 stasiun kami ya. Benar. Ada stasiun Bandar Kalipah, Batangkuis, Aras Kabu, kemudian Lubuk Pakam, dan satunya stasiun Kuala Namu yang di bandara. Kuala Namu, Iya. Kalau di Kuala Namu saya tidak tahu datanya karena yang mengelola adalah anak perusahaan kami dari KAI gitu. Bandara ya. Tapi kalau untuk di stasiun keempat stasiun yang lain yang tadi saya sebutkan itu rata-rata growth-nya, pertumbuhan penumpangnya itu sampai di atas 10%. Gitu. Jadi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penumpang di wilayah Deli Serdang ini yang menggunakan kereta api itu tumbuhnya di atas 10% semua. Ada yang 11%, ada yang 19%. Bahkan di stasiun Aras Kabu yang sekarang semua kereta api berhenti di situ, yang itu merupakan hub penghubung antara jadi penumpang dari bandara dia tidak harus ke Medan dulu. Dia bisa naik kereta bandara, turun di stasiun Aras Kabu. Nanti di stasiun Aras Kabu, misalkan dia mau ke Siantar, ke Tanjung Balai, atau mereka mau ke Kisaran sampai ke Rantau Prapat, bisa dari stasiun Aras Kabu. Itu penumpangnya, growth-nya tumbuhnya sampai 50%. 50% ya? Iya. Luar biasa. Tadi hampir 2,5 juta Bapak ya? Iya, hampir 2,5 juta dalam kita setahun ini ya? Setahun 2025 kemarin, Bang. Nah, mungkin ada masyarakat yang nonton kita nih, Pak. Sama sekali belum pernah naik kereta api. Ya, Iya. mungkin ada ya, pasti ada gitu ya. Pasti ada. Nah, sebenarnya rute yang ada di KAI ini sendiri untuk Sumatera Utara mana aja sih, Pak? Biar masyarakat dan nanti setelah Bapak kasih informasi, oh, ternyata ke Rantau Prapat ada gitu Ada, ya. ya. Nah, kira-kira kemana aja nih, Pak, rutenya, Pak, yang udah disediakan dari KAI, Pak, untuk Lebaran 2026 ini? Ya, jadi kalau di Sumatera Utara sendiri nanti di Lebaran mulai tanggal 11 besok itu kami menjalankan setiap harinya itu total 22 perjalanan kereta api. 22. 22. Jadi 22 itu 4 perjalanan untuk relasi Medan ke Siantar. Jadi 2 keberangkatan Medan, 2 keberangkatan Siantar. Ini 4 perjalanan setiap harinya. Terus untuk yang ke Tanjung Balai kami ada 6 perjalanan. Namanya Kereta Api Putri Deli. Itu relasi Medan ke Tanjung Balai. Tanjung Balai. Iya. Terus kalau untuk masyarakat yang pengen ke rantau ke daerah Labuan Batu, ke Labuan Batu Utara, itu bisa menggunakan kereta api Sripilah Utama dan Sripilah Fakultatif yang kami jalankan nanti per mulai tanggal 11. Itu, Bang. Iya. Nah, seperti yang saya katakan lagi tadi sebelumnya, Pak, ada masyarakat yang belum pernah naik kereta api. Iya. Nah, kita berbicara di sini tadi kereta api ini nyaman, Bapak, aman, Bapak. Iya. Sebenarnya yang ditawarkan agar masyarakat lebih memilih untuk Lebaran mudik nanti lebih menggunakan kereta api itu sebenarnya apa sih, Pak? Keunggulan dari kereta api ini sendiri, Bapak, sehingga masyarakat ya bagus sih kalau milik kereta api gitu, daripada harus ya kita tahu mungkin bakal macet, Bapak ya. Betul. Kalau menggunakan kendaraan sendiri. Nah, kira-kira seperti apa yang ditawarkan oleh KAI ini sendiri, Bapak? Ya, tadi seperti yang Bang bilang kan bahwa biasanya nanti kan menjelang libur Lebaran itu kan banyak masyarakat yang keluar ke jalan raya menggunakan kendaraan pribadi. Pasti, itu pasti. Dan itu akan menyebabkan kepadatan di jalan raya. Nah, kami punya jalan sendiri, kan gitu ya. Nggak boleh diganggu juga. Nggak bisa diganggu gugat, gitu kan, nggak ada yang bisa mengganggu jalannya kereta api gitu. Jadi kereta api itu salah satu keunggulannya adalah bebas macet. Kami memiliki daya angkut yang jauh lebih besar dan stasiun-stasiun kami itu berada di pusat-pusat kota. Ya, seperti di stasiun Medan di sebelah lapangan Merdeka, seperti itu. Terus kemudian stasiun Siantar dia juga ada di dekat alun-alun atau pusat kotanya Kota Pematang Siantar. Di stasiun kami yang di stasiun Rantau Prapat itu berada di sebelah rumah dinasnya Bupati Labuan Batu. Oh, artinya kan pusat kota kali itu sih. Iya, benar, pusat kota gitu ya. Iya, itu adalah salah satu keunggulan kami di kereta api. Sedangkan kalau kita pakai transportasi yang lain misalkan dia kan untuk terminal itu berada di jauh di luar kota sekarang rata-rata. Benar. Jadi KAI itu bisa langsung menjangkau ke pusat-pusat kotanya. Kemudian kami memiliki daya angkut yang lebih luas. Kami bebas macet tentunya. Dan untuk tingkat ketepatan waktu kami itu sampai mendekati 100%. Hampir 100%. Hampir 100%. Jadi hampir tiap hari jika tidak ada kendala yang besar gitu ya, seperti kemarin waktu ada musibah dan sebagainya, itu mayoritas perjalanan kereta kami itu tepat waktu. Tepat waktu. Jadi masyarakat nanti bisa memperkirakan, misalkan saya berangkat dari Medan atau anggaplah saya berangkat dari stasiun Bandar Kalipah, kalau mau ke Siantar sampai Siantar jam berapa, nanti dari stasiun Siantar saya malah mau lanjut transportasi yang lain naik apa, itu sudah bisa diperkirakan seperti itu kan. Sementara kalau kita pakai transport yang lain,
misalkan kita atau naik kendaraan pribadi, kita nih nanti sampai sana jam berapa? Wah, tol juga lagi macet ini. Iya. Ya kita tahu sendiri kalau Lebaran kita memang tidak bisa memprediksi ya. Iya. Bahkan jalan tol sekalipun gitu. Iya. Jadi buat warga ya, dari Serdang terkhususnya warga Sumatera Utara juga tadi luar biasa. Jadi estimasi waktunya itu nggak jauh Pak ya. Betul. Nanti pengen kalian Lebaran pertama di rumah Pak Anwar. Ya. Selanjutnya mungkin ke rumah Pak Anwar di Skominfo ya bisa tepat waktu ya. Iya, betul sekali. Jadi pas waktunya Pak ya. Iya, Oke, luar biasa. Nah Pak, selain promo tiket ini ya, Iya. ada juga program mudik gratis nggak sih Pak? Yang bekerja sama dengan pemerintah di Provinsi Sumatera Utara ini Bapak. Kira-kira seperti apa itu Pak? Ya, jadi kami berkolaborasi, kami dari KAI Divisi Regional 1 Sumatera Utara, kami berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kami menyediakan 1.380 kursi untuk mudik gratis masyarakat. 380 kursi. Jadi untuk kami di tahun 2026 ini relasi mudik gratis yang diadain oleh Pemprov Sumatera Utara itu relasi Medan Rantau Prapat dan Medan Tanjung Balai. Untuk yang relasi Medan Tanjung Balai nantinya akan dilayani oleh KA Putri Deli, itu tanggal 16 untuk arus mudik dan tanggal 27 untuk arus baliknya. Untuk arus balik. Ya, jadi misalkan masyarakat dari Deli Serdang kalau kemarin sudah mendaftar, itu bisa juga naiknya tidak harus dari stasiun Medan, dari stasiun Bandara Lipah juga bisa, dari stasiun Pakam, dari stasiun Arasgabu juga bisa. Oh, bisa. Seperti itu, iya. Jadi misalkan mau ke Tanjung Balai gitu, itu bisa. Nah, terus untuk yang relasi dari Medan ke Rantau Prapat, kami nanti akan sediakan lewat KA Sribilah Utama Fakultatif. Itu total di situ nanti ada 880 tempat duduk, 440 keberangkatan, 440-nya nanti pas arus balik. Arus balik. Iya, itu untuk keberangkatannya, untuk yang ke arah rantau, itu keberangkatannya tanggal 16 dan tanggal 19. Sedangkan untuk arus baliknya itu di tanggal 27 dan tanggal 28 Maret. Gitu. Nah ini dari KAI sendiri jenis kereta yang sudah disiapkan ini jenisnya apa aja Pak? Jadi untuk yang harus mudik gratis? Untuk yang apa dulu deh? Untuk yang Lebaran dulu deh, untuk bukan yang mudik gratis ya? Kalau secara keseluruhan itu kami layanan kereta api kami ini di Sumatera, kami ada kelas eksekutif dan bisnis. Itu ada di kereta api Sribilah Utama dan Sribilah Utama Fakultatif. Nah, kalau untuk yang ekonomi yang subsidi dengan tarif yang sangat efisien dan cukup terjangkau, itu ada di KA Putri Deli dan juga KA Siantar Express. Gitu. Jadi cukup murah bagi masyarakat, misalkan dari Pakam mau ke Siantar dengan harga tiket cuma 22.000 bisa pakai KA Siantar Express. Cukup murah sekali. Gitu kan. Nah, kalau untuk yang eksekutif dan juga bisnis, memang harga tiketnya agak sedikit berbeda karena merupakan kereta komersial. Itu sekitar berapa, Pak? Kalau untuk yang bisnis, di angka sekitar antara 150 sampai 200. 200? Iya. Untuk yang eksekutif maksimal di angka 250-260.000. Ya, tapi kalau untuk tadi seperti Bapak sampaikan tadi, estimasi waktu cepat, itu nggak mahal sebenarnya. Ya. Kalau kamu yang buru-buru gitu ya. Nah, itu luar biasa sebenarnya, hanya 150-200 itu sih nggak mahal ya Pak. Betul. Nah, kalau untuk yang tadi promo mudik gratis Bapak, itu sebenarnya masyarakat bisa akses juga nggak Pak? Kalau masyarakat itu mendaftarnya lewat websitenya Pemprov. Jadi kami menerima data itu langsung. Sudah data dari Pemprov, kami terima datanya, nanti kami cetakkan tiketnya, dan tiketnya akan kami serahkan kembali ke Pemprov. Jadi kami benar-benar hanya menyediakan sarananya saja. Gitu. Jadi kalau untuk sistem pendaftarannya, kami serahkan ke teman-teman di Pemprov Sumatera Utara. Nah, kalau jenis untuk akomodasinya Pak, apakah sama dengan yang ini? Kereta yang dipakai? Kalau untuk kereta yang dipakai sama, nanti pakai reguler. Jadi tidak menggunakan rangkaian khusus atau kereta luar biasa, tidak. Tapi menggunakan rangkaian reguler. Untuk yang ke Tanjung Balai itu menggunakan kereta api Putri Deli.
Yang kalau untuk ke arah Rantau Prapat itu menggunakan KA Serbilah fakultatif. Itu Bang. Jadi masyarakat bisa akses untuk melalui mudik gratisnya ke Pemprov langsung Bapak ya? Iya, ke Pemprov. Pemprov gitu. ya. Jadi tapi bagi masyarakat yang tidak kebagian mudik gratis kan tadi ada promo tadi. Iya, ada promo juga gitu kan. Iya, betul. Iya. Jumlahnya juga tidak sedikit, Bang. Nah, itu dia. Jadi ada promonya juga. Jadi kalau nggak dapat mudik gratis, ya udah, ada promo. ambil promonya gitu iya. ya. Ambil promo. Oke, luar biasa. Nah, kali ini kita mau bahas juga sedikit Pak, tentang ini kan warga Deli Serdang, warga Sumatera Utara deh. Iya. Sumatera Utara. Mungkin tadi Bapak sudah sempat mengatakan 4 nih ya. 4 stasiun. 4 stasiun. Iya. Nah, kalau untuk Deli Serdangnya itu ada untuk yang lebih dekat dengan pusat pemerintahan di Kabupaten Deli Serdang itu kan stasiun Lubuk Pakam. benar Pakam. Tapi terus kemudian ada stasiun Araskabu, ada stasiun Batangkuis dan stasiun Bandar Kalipah. Bandar Kalipah. Iya, di antara 4 stasiun yang kami kelola di wilayah Deli Serdang ini, itu stasiun Bandar Kalipah, Bang. Bandar yang Kalipah. secara volumenya itu tertinggi di antara stasiun yang lain. Gitu. Kalau untuk secara pertumbuhan, memang yang tumbuhnya mulai tinggi di tahun ini adalah stasiun Araskabu. Karena masyarakat sudah mulai sadar untuk, saya dari Araskabu bisa ke arah bandara, stasiun Bandara Kuala Namu, bisa juga ke arah Siantar, bisa juga ke arah Labuan Batu, bisa ke Labura, atau bisa juga ke Tanjung Balai gitu. Tapi yang dari Pakam nggak bisa gitu, Pak? Apa? Yang dari Pakam Dari Pakam juga bisa. juga bisa. Oh. Juga bisa, sama. Jadi kalau masyarakat misalkan pengen naik kereta api dari Pakam nih, mau ke Labura, mau ke mana? Mau ke Siantar, mau ke Tanjung Balai bisa. Sama bisa juga. Tapi pertumbuhannya lebih tinggi yang di Lebih tinggi di Bandar Kalipah. Bandar Kalipah ya. Mungkin karena di situ kami sudah terintegrasi dengan bis Transmewidang. Itu yang membuat mungkin masyarakat yang turun di stasiun itu udah tahu nih, kalau saya mau misalkan ke arah pusat kota Medan atau ke arah Deli Serdang, nanti bisa menggunakan fasilitas bus Trans itu. Seperti itu, Pak. Nah, buat masyarakat nih Pak yang pengen tahu detailnya lagi, mungkin info lebih lanjutnya nih tentang KAI ini Bapak, kira-kira kemana sih masyarakat harus cari infonya? Ya, jadi kalau untuk bagi masyarakat nih yang pengen mengetahui jadwal perjalanan kereta api, atau mungkin dia pengen lihat berapa sih harga tiketnya, itu bisa melakukan pengecekan langsung di aplikasi kami yang namanya Akses by KAI gitu ya. Nanti di aplikasi itu juga misalkan nih dari para pelanggan, kan kita di beberapa tanggal pastinya kalau di angkutan lebaran itu kan ada tanggal-tanggal favorit biasanya Bang ya. Nah, mungkin di tanggal-tanggal favorit di jam-jam tertentu, saya udah nggak kebagian tiket nih misalkan. Karena di jam itu ternyata udah banyak orang yang pesan. Itu kalau di aplikasi Akses by KAI kami ada namanya fitur Connecting Train. Itu adalah fitur persambungan antar kereta. Jadi itu bisa 2 kereta atau lebih, persambungan yang menghubungkan gitu ya. Menghubungkan antara satu jadwal dengan jadwal yang lain agar kita itu tetap bisa sampai ke tujuan. Jadi misalkan Abang pengen dari Bandar Kalipah pengen ke Rantau misalkan, Rantau Prapat gitu. Tapi tiketnya kalau Abang langsung beli dari Bandar Kalipah ke Rantau, tiketnya habis gitu. Nah, nanti biasanya di aplikasi Akses by KAI itu akan ditawarkan untuk fitur Connecting Train. Jadi misalkan Abang bisa naik dulu kereta api Putri Deli misalkan dari Bandar Kalipah sampai ke Kisaran misalkan, atau ke tebing tinggi gitu. Nah, nanti di tebing tinggi Abang turun bisa lanjut naik Serbilah Utama ke Rantau. Oh gitu. Iya. Karena jadi penumpang kita itu kan dinamis ya Bang ya. Jadi misalkan kayak kereta api kita yang ke Putri Deli yang ke arah Tanjung Balai, itu okupansi keterisian hariannya itu bisa di atas 100% Bang. Di atas 100%? Iya. Itu kan orang mungkin mikirnya, kok bisa 100%? Padahal dulu kan aturannya kita harus sesuai tempat duduk nih. Iya, gitu, benar. Gitu. Jadi, kenapa bisa 100% secara okupansi? Itu karena banyak masyarakat yang dinamis naik turun di tengah jalan. Karena dengan harga tiket yang cukup ekonomis tadi ya Bang, yang cukup murah misalkan. Kan ke Tanjung Balai itu harga tiketnya hanya 27.000 gitu. Jadi mungkin ada orang naik dari Medan, dia turunnya di Pakam. Gitu. Terus nanti ada orang naik lagi dari Pakam misalkan sampai ke tebing tinggi. Nanti dari tebing ada orang naik lagi sampai ke Tanjung Balai. Jadi satu kursi bisa diisi 3 orang. Gitu Bang. Jadi makanya kenapa penumpang KA Putri Deli di kami itu keterisiannya bisa di atas 100%. Bisa di atas 100% Bapak ya. Nah, itu dia.
Oke, luar biasa nih podcast kita hari ini. Jadi semakin tahu kita nih tentang KAI Difference satu Sumut ya Bapak ya? Sumatera Utara. Oke, Ya, sebenarnya kami juga mengelola transportasi yang di Nangka Aceh Darussalam. Jadi di sana kan sudah ada kereta api juga Bang, KRD, itu dari Krenggeke sampai ke Kutablang di daerah Lok Semawe kalau saya tidak salah ya. Hanya saja memang sejak musibah banjir di November 2025 ya Bang ya, di akhir November 2025 itu sampai saat ini jalurnya masih belum bisa dilalui. Iya. Jadi saat ini operasionalnya masih terhenti untuk yang di Nangka Aceh Darussalam. Jadi kami saat ini fokus di sini. Oh ya, selain kami tadi punya KA Putri Deli, Siantar Express dan juga KA Serbilah Utama Bang, kami itu juga ada sebenarnya Bang, KA lokal yang tiketnya juga tidak kalah murah Bang. Itu dari stasiun Tebing Tinggi ke Lalang. Lalang itu kan masuknya Kabupaten Batubara kalau saya tidak salah ya. Ya, jadi dari stasiun Tebing Tinggi ke stasiun Lalang. Balik lagi, itu hanya 4 atau 5 stasiun. Itu namanya kereta api Datuk Belambangan. Itu tiketnya 5.000 Bang. Murah ribu, hanya 5.000. Iya. Tadi apa Pak? KA lokal? Iya, kereta api lokal. Kereta api lokal ya? Iya, namanya Datuk Belambangan Bang. Datuk Belambangan. Datuk Belambangan. Ya, jadi misalkan ya sama tadi bisa transit Bang. Jadi misalkan Abang dari sini mau ke daerah Lalang atau ke Pelabuhan Kuala Tanjung. Kan stasiun Lalang itu sudah dekat dengan Pelabuhan Kuala Tanjung Bang. Jadi kalau misalkan Abang mau ke Pelabuhan Kuala Tanjung, bingung dari sini naiknya apa? Tidak ada yang langsung. Benar. Nanti Abang bisa naik dari stasiun Bandar Kalipah, misalkan turun stasiun Tebing Tinggi, nanti dari Tebing Tinggi lanjut itu Bang. Kereta api itu. Gitu. Nah sebenarnya banyak Bapak ya keuntungan kita untuk naik kereta api ini Pak ya. Selain waktu, mungkin bisa irit juga dari segi BBM Bapak ya. Iya. Nah itu dia, jadi nyaman juga buat masyarakat yang pengen yang nggak ada salahnya coba untuk tahun ini pakai kereta api Bapak Boleh ya. lah. Luar biasa gitu ya. Kalau saya mikirnya gitu sih, waktu dengan waktunya biaya lebih efisien, juga, benar. Gitu kan? Biayanya ekonomis. Iya, luar biasa gitu kan. Tapi Bapak selama untuk 2026 ini, sebelumnya juga 2025 ya, walaupun ada promo-promo yang seperti ini yang Bapak buat, mungkin ada nggak sih tantangan yang selalu hadir gitu ya untuk persiapan di hari Lebaran 2026 ini? Ya, jadi kalau tantangan itu yang paling utama kami adalah cuaca ya Bang. Kan Cuaca. kita tidak bisa memprediksi ya. Seperti yang mungkin kita ketahui juga beberapa waktu kemarin di wilayah kita nih di Sumatera Utara kayak di Tapteng, di Sibolga kan udah ada lagi kan, maksudnya curah hujan udah mulai tinggi dan sebagainya. Nah, rel kami itu terbentang saat ini dari Belawan, dari Kuala Bingge sampai ke Rantau, sampai ke mana? Kuala Tanjung, ke Tanjung Balai, ke Siantar. Kami punya panjang rel total itu 476 km, Bang. 476 km. 476 km spur. Dan kami kan dengan personil yang ada di kami itu tidak bisa mengawasi lokasi-lokasi titik-titik itu secara langsung. Benar. Itulah yang salah satu tantangan di kami gitu ya. Belum lagi ketika cuaca, rel ini kan besi ya Bang. Kalau dia terlalu kena panas kan akan memuai. Ya. Nah, itu kalau di kami ada namanya gangguan rel spaten namanya. Jadi rel itu kayak bengkok gitu Bang. Jadi seolah-olah kayak bengkok, karena saking panasnya. Tapi kalau terlalu dingin itu juga bahaya, apalagi curah hujan tinggi sampai air menggenang. Itu kan bahaya juga, Bang. Jadi kami memang faktor cuaca cukup menantang bagi kami gitu. Ya, makanya kami juga kami berkoordinasi dengan teman-teman di BMKG, Balai Wilayah Sumatera Utara, untuk membantu memberikan informasi pantauan cuaca gitu kepada kami. Kalau memang ada indikasi adanya cuaca ekstrim, kami bisa dikasih early warning, dikasih peringatan. Hati-hati misalkan di sini ada cuaca, jadi biar petugas kami ada yang standby. Tapi selain itu juga kami sudah mengerahkan sekitar hampir 200 Bang petugas. Kalau tadi tantangan di kami itu adalah cuaca, selain itu juga tantangan kami itu adalah di perlintasan sebidang Bang. Kenapa itu? Kan hari-hari ini banyak sekali kejadian insiden yang melibatkan antara kereta api dengan pengguna jalan itu kan di perlintasan sebidang. Benar. Nah, itu di kami masih memiliki ratusan perlintasan sebidang yang tidak terjaga. Padahal jalan-jalan itu ramai dilewati warga, apalagi pasti nanti di Lebaran pasti akan lebih ramai lagi. Iya, benar. Karena banyak
ketika jalan macet, pasti masyarakat akan cari jalan-jalan yang lain untuk bisa lewat. Nah, jadi perlintasan-perlintasan sebidang itu akan ya jadi titik-titik krusial bagi kami. Makanya kami sudah mempersiapkan total ada 145 petugas penjaga perlintasan ekstra yang nantinya akan ditugaskan di sekitar 68 titik perlintasan sebidang yang selama ini tidak terjaga. Tidak terjaga. Nah, nanti kami akan dibantu oleh petugas ekstra itu untuk membantu mengawasi jalur-jalur itu. Ini kalau Kelvin ngingatin masyarakat sih sebenarnya lebih kesadaran diri kita sih. Ya ketika memang udah jalurnya ya nggak ada salahnya, hati-hati bentar ya Pak. Betul, Bang. Dan mengalah hanya untuk beberapa menit aja nggak ada salahnya sih sebenarnya. Iya, jadi saya juga pengen ngingetin nih ke masyarakat juga. Jadi kalau mau lewatin jalur kereta api, meskipun nih kita kelihatannya, oh jalurnya sepi nih, nggak ada kereta yang lewat, atau biasanya di jam-jam segini nggak ada kereta nih, belum tentu juga gitu ya. Bener. Akan lebih aman kalau kita meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang Jepang, Bang. Jadi di Jepang itu ada atau tidak ada kereta, meskipun di sana ada palang pintunya, meskipun palang pintunya sedang ngebuka, setiap mobil itu kalau mau lewat pintu perlintasan, dia pasti berhenti, Bang. Berhenti, Gitu kan. Berhentinya nggak sampai 1 menit, dia hanya berhenti, tengok kanan kiri, oh aman nih, baru jalan lagi. Walaupun tidak ada kereta. Walaupun tidak ada kereta, dan walaupun di situ sudah ada palang pintunya. Iya, benar. Nah, kalau di kita kan orang kita beda, Bang. Palang pintu mau turun nih, kita kenceng gitu. ini yang bahaya ya, Bang ya. Iya. Jangan ditiru yang seperti itu ya. Jadi dari KAI juga Pak, kalau pulang itu jangan turunnya pelan Pak, langsung boom gitu. Oke deh Pak, yang terakhir nih Pak Anwar, buat masyarakat Sumatera Utara nih yang nonton kita dan terkhusus juga warga Deli Serdang nih, kira-kira hal apa yang mau disampaikan mungkin terkait dari persiapan Lebaran dari tahun 2026 ini Pak ya? Ya. Baik itu segi dari promonya, terus dari kesiapan KAI sendiri agar masyarakat juga lebih antusias nih menggunakan kereta api dalam bermudik tahun ini Bapak. Ya, jadi bagi warga masyarakat Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Deli Serdang yang akan menggunakan kereta api pada angkutan Lebaran kali ini bisa merencanakan perjalanannya jauh-jauh hari, yaitu selagi tiket masih cukup tersedia. Tadi yang seperti yang saya bilang, dari total 231 tempat duduk yang kami sediakan, saat ini baru terjual 72.000. Artinya kesempatan untuk mendapatkan tiket masih cukup tinggi. Jadi warga bisa melakukan pemesanan tiket dari sekarang sebelum kehabisan. Selain itu juga kami pengen berpesan kepada masyarakat yang nantinya akan mudik pada saat Lebaran, jangan bawa terlalu banyak lah barang bawaan gitu ya Bang ya. Ya kita memang menyadari kalau mudik itu rasanya kurang afdol kalau kita nggak bawa barang bawaan ya Bang ya. Gitu. Cuman di kereta api kami punya aturan bahwa barang bawaan itu yang boleh dibawa di kereta maksimal hanya 20 kilo gitu Bang. 20 kilo dengan total hanya sebanyak 4 koli. Jadi kalau sudah bawa koper, misalkan ada tas punggung sama mungkin satu jinjingan, oke lah sudah. Gitu kan, jangan tambah bawa misalkan barang sekoper gede. Kalau memang masih memerlukan barang bawaan yang banyak untuk dibawa, bisa dititipkan melalui ekspedisi. Kami juga ada mitra yang mengelola ekspedisi dengan angkutan kereta api, yang nanti barangnya itu akan bisa dibawa sekalian ketika kita naik kereta api. Jadi kita infokan jadwal kita hari apa, tiket kita jam berapa, nanti kereta itu akan dibawa. Tapi di gerbong bagasi, tidak bersama penumpangnya. Tapi nanti bisa diambil ketika sudah sampai di stasiun tujuan. Seperti itu, Pak. Seperti itu, oke. Luar biasa ya. Semoga jadi edukasi juga buat kita dan ayo, mari kita naik kereta api Bapak ya. Ayo naik kereta api. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak sudah hadir di podcast kita Bapak Anwar ya. Luar biasa. Nanti kalau ada promo-promo ke depan. Boleh, kita undang lagi Bapak ya. Boleh, dengan senang hati kami nanti akan main ke sini, Pak. Oke, luar biasa. Nah, itu dia. Jadi mungkin ada promo-promo di apa ya? Mungkin tahun baru Bapak persiapan lagi ya. Tahun baru ya. Nanti kita biasanya kami di sekolah juga ada promo. Libur sekolah. Libur sekolah Bapak. Oh iya, nanti kita undang lagi nih. Agustus kami ada promo. Itu ya. Nanti kita undang lagi Pak ya. Boleh. Untuk hadir di podcast kita ya. Iya, nah, jadi kita lebih tahu lagi nih Pak promo-promonya apa aja nanti di liburan sekolah. Karena sekolah kalau liburan tuh pasti antusias yang namanya liburan Bapak ya. Betul. Kan pengen jalan-jalan. Siapa tahu kan pengen naik kereta api. Benar. Nah, yang belum nyobain kereta api ayo cobain. Ya, ayo cobain naik kereta api. Oke deh, buat warga Deli Serdang ya, berakhir sudah podcast kita hari ini. Mari kita dukung terus program dan visi misi Bapak Bupati
dan Bapak Wakil Bupati Deli Serdang, dan mari kita menjadi warga yang taat pajak agar pembangunan Deli Serdang jauh lebih maju lagi. Dengan akhir kata, saya Kelvin mewakili Bapak Anwar dari KAI Divre 1 Sumut, Bapak ya. Sumut. Luar biasa, dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pemkab Deli Serdang. Dari Kominfo Stan, salam Deli Serdang sehat.